Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nyancing babe, teman-teman semua, Iwan dan Ahwat, kita ketemu lagi dalam acara taubat hari ini. Hari ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Tanggal 28 Maret 2019 atau 19 Rejab ya, 1440 Hijriah. Hari baik insyaallah. Insya Allah kita ketemu lagi dalam acara taubat, yaitu tausiah bahasa daerah. Kali ini kita pakai bahasa Betawi. Orang Betawi ngerti, dia mau orang Sunda, mau orang Jawa, dia ngerti deh insya Allah ya. Kalau bahasa Betawi biasa deh, sama Hajah Lulung atau Empok Lulung, boleh panggil Hajah Lulung, boleh, Empok Lulung boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang. Kabarnya, Bang? Baik. Kali ini kita ngambil tema gimana kalau emak babe nggak ada. Ini ngomong orang tuanya nih. Gimana nih kalau emak babe nggak ada? Apa alamatnya kemana nih? Ke masalah nanti siapa ngempanin, apa nanti tauhid terjaga. Arahnya kemana nih? Arahnya nih ke akhlak anak-anaknya. Lo kalau gue kagak ada nih gimana lo nasibnya? Lo masih bertauhid nggak? Lo masih nyembah Allah nggak? Oh gitu. Masih orang tuanya juga udah ngasih ilmu agamanya kagak? Jangan cuma ngumpulin harta aja, tapi dia lupa ngasih pelajaran agama. Begono. Udah kita dengerin ya. Tausiah dari Hajah Lulung atau Empok Lulung yang judulnya gimana kalau emak sama babe nggak ada. Nah itu dia. Kita sampai pemirsa nih ya. Boleh. Iwan Ahwat, encang-encingnya babe yang dirahmati Allah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita pagi-pagi ini kita udah pada jogrok di sini ya buat ngaji bareng-bareng di taubat tausiah bahasa daerah. Sampai kita nih Ustazah Lulung Mumtazah yang cantik jelita cetar membahan nih, jangan protes ya. Sama juga sama Bang Krisna yang gantengnya sejagat. Kalau kata orang mah GGS, ganteng-ganteng soleh. Untungnya bukan ganteng-ganteng serigala. Serem kita. Cacingnya babe, hari ini kita mau ngomongin diri kita sendiri sama keluarga kita aja deh, gak usah ngomongin orang ya, ribet. Apa nih judulnya? Kita insya Allah ngebahas ya itu masalahnya gimana kalau orang tuanya kagak ada. Ini pada berantemin warisan, apa berantemin yang ngaji di mana? Nah itu yang kita akan bahas. Kalau dalam suratnya sih surat An-Nisa ayat 9. Buat encang-cing, nyak babe, empok-empok semuanya yang lagi pada nyuci terika di dapur tuh yang lagi jualan nasi uduk ya. Mudah-mudahan pada laris. Kita semuanya pada ngaji hari ini kita doain biar pada soleh anak-anaknya, sakinah keluarganya, berkah rezekinya, dimudahin urusannya, pulangnya kita husnul khotimah. Amin ya Allah. Jangan lupa juga nih yang pada punya utang pada dibayar, utang seragam, utang panci ya, jangan lupa. Jangan ntar ninggalin utang ya Bang ya. Apalagi ninggalin utang buat anak-anak tuh kalau kita kagak ada gimana dibayarnya. Itu dia yang kita bahas hari ini. Yuk kita buka Qur'annya ya. Iwan Ahwat, encang-encingnya babi semuanya, pendengar Radio Rasil yang setia dan tercinta. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka Qur'annya ya. Baik Qur'annya Qur'an manual maupun Qur'annya elektronik. Kenapa ya? Soalnya sekarang nih Bang ya, orang buka Qur'annya udah nggak cuma dari baca Qur'an, tapi dia punya HP, ada juga dia Qur'an di HP-nya. Gitu ya. Apa-apa, jangan seujon sama orang. Sangka main HP, nggak dia tadarus. Ya kan, mudah-mudahan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kita nih sebagai orang tua khawatir kalau kita ninggalin anak-anak kita nih dalam keadaan lemah. Pertamanya nih dibilang lemahnya lemah ilmu. Ya kan, lemah yang namanya ilmu agama, boro-boro dia bisa sholat misalnya, nauzubillah min dzalik, kita meninggal dia kagak bisa ngedoain kita. Nah kita kudunya khawatir tuh di situ tuh. Masa kita meninggal begitu aja udah kayak kucing ya kan? Kudunya udah ada yang doain kita, terutama anak-anak ya kan, anak-anak yang soleh dan soleha. Dan juga jangan sampai kita ninggalin dia dalam keadaan lemah. Lemah kedua apa? Lemah nggak punya harta. Jangan kita yang namanya ngerepotin orang lain. Kalau dibilang lu ninggalin harta, dunia banget sih lu, jangan. Kalau kita ngomongin dunia banget bagaimana? Ada tuh yang namanya judulnya ilmu waris paroid. Kalau dibilang kita ninggalin dunia itu dibilangnya duniawi banget. Lah
Allah ngasih kita ilmu, ntar kalau ninggalin anak-anak, nih anak tuh laki-laki dapatnya berapa, perempuan dapatnya berapa, berarti kan kita kudu ninggalin harta. Yang penting niatnya apa? Biar dia bisa berbagi, begitu cancingnya babe. Ini orang kerja dibilang duniawi, pada males ya kan? Khofu alaihim, khawatir ada keadaan mereka. Nah kita nih sebagai orang tua juga khawatir. Kalau kita tinggalin bagaimana dia akhlaknya, bagaimana dia tauhidnya. Ini kadang yang dikhawatirkan orang tua tuh dikhawatirnya apa? Gimana ya ntar dia makan apaannya dia. Ini tauhid kita ini dipertanyain nih. Soalnya kalau dalam surat nanti nih kita buka lagi nih ya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau kita kagak ada, begitu bahasanya. Apa yang akan kalian sembah nih kalau emak bapak kagak ada? Jangan lo sholatnya depan emaknya doang. Depan kita doang sholat, depan kita ngaji. Ntar kita kagak ada, dia kagak sholat. Itu kita khawatir. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kalian, bertakwalah kita semuanya nih ya. Wal yaqulu, dan berkatalah selalu nih kita semua dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, ya perkataan yang kagak bohong gitu loh. Ngapain ya, yang namanya anak-anak bohong misalnya bilangnya udah sholat padahal belum. Nah ini kita kudu khawatirnya di situ. Wal yaqulu lahum fi mukhatabatihim, berkatalah kepada anak-anakmu ya, nih kita sebagai orang tua berkata sama anak-anak, wa tarbiyatuhum, kasih pendidikan buat dia, qaulan jamila, perkataan yang bagus ya kan, fihi, di dalamnya. Ya kan? Itu perkataan yang mana? Perkataan yang membekas di hatinya. Oh iya pantesan dulu orang tua kita cerewet, emak gue cerewet, ya kan, babe cerewet banget. Ternyata ini nih pasti kagak ada ya. Kita jadi kelimpungan kagak ngerti yang namanya gimana cara doa, kelimpungan gimana cara kita namanya mencari nafkah. Mak kita kagak ngedidik kita, padahal mah sebenarnya dia ngedidik. Tapi kitanya aja dulu cuek. Ya sekarang orang tua kagak ada, kita nyesel deh. Nah begitu tuh jadinya. Makanya dalam surat An-Nisa, khawatir, orang tuanya khawatir ke anak, anak juga kudu khawatir gimana kalau ntar emak babe kagak ada. Jadi pertama nih ya, kita kudu ngasih dia namanya nih anak-anak ilmu fardu kifayah. Apa tuh ilmu fardu kifayah? Ilmu ya kalau kita sekolahin dia deh tuh TK, SD, SMP. Kita fardu kifayah aja kita bela-belain sebagai orang tua. Lu sekolah di sini nih, yang mahalan dikit, soalnya mam babe punya duitnya ada gitu. Lu sekolah di sini aja deh, kan gitu. Itu fardu kifayah kita bela-belain sampai S1, sampai S2. Kita juga sekolah kita S3 bang. Apa itu? Syukur sempat sekolah. Iya, alhamdulillah kita bisa sekolah. Syukur sempat sekolah. Nah itu dia, syukur sempat sekolah gitu ya kita ya. Itu yang pertama kita tinggalin buat anak-anak kita. Ilmu fardu kifayah kita bela-belain. Sekolah kita anterin. Yang namanya mama nih macan ternak. Tahu nggak mak macan ternak? Apa itu? Mak cantik nganter anak. Sono kemarin nganterin anak. Habis nganterin anak, ntar dia pergi dia tuh ke pasar, dia masak gimana nggak ngebela-belain buat anaknya. Buat ilmu fardu kifayah tuh. Fardu ainnya apa? Jangan lupa ajarin dia namanya fikih, akidah, tauhid, asmaul husna, sifat nabi. Itu udah pada lupa nih anak-anak generasi milenial sekarang tuh ya. Dia lupa namanya sifat nabi, sidik, benar, jujur, amanah, dipercaya, tablik, patona, dia lupa. Judul-judul lagu dia pada paham deh tuh ya. Coba sifat nabi pada lupa. Kadang-kadang ya namanya asmaul husna juga lupa. Nah itu ya, ini kita nih semuanya nih kudu khawatir. Yang kedua gimana lagi nih? Selain kita ngasih dia ilmu fardu kifayah, fardu ain, kita juga ngasih yang namanya harta. Harta emang gak cuman sekedar ilmu, tapi juga kita sediain tadi tuh dalam An-Nisa ayat 11 sampai 13. Apa dalam surat An-Nisa? Nih orang tua nih kalau pada meninggal nih ya, pada wafat, no. Kalau emang punya warisan bagi-bagi, jangan pada berantem, ya. Yang laki dapatnya sekian, yang cewek dapatnya sekian. Ini sekian kalau kagak ada ini, begono begini, begono begitu. Qur'annya itu jangan dibaca cuma pas lagi ada acaranya doang. Kira ada meninggal, pada buka Yasin, baca Al-Muluk. Kira nggak ada yang meninggal, kagak baca Qur'an. Masa Qur'an ada pentingnya doang? Kadang-kadang nih Qur'an, astagfirullahaladzim dibaca cuma pas tempat serem doang. Lagi dia takut ngelewatin kuburan, dia ngaji ayat kursi. Itu aja ngaji ayat kursi ini belepotan, tajwidnya kemana, tahsinnya kemana. Allahul la ilaha illa tauju sinatu alanam manjalaji. Apa tuh manjalaji? Orang man dzalladzi yasfa'u indahu gitu. Ngajinya ada perlunya doang. Terus dia bilang daripada gue zaman dulu belum ngaji lewat tempat serem, begini bang ngomongnya.
numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Itu kan syirik. Ya kan syirik, musyrik. Kan kita udah ngaji. Ya ngajinya jangan belepotan. Belajar lagi. Kata orang tua udah ngasih guru privat, udah ngasih ngaji di PAUD, di TPA. Katanya juga begitu ya. Kadang-kadang ada gurunya privatnya, datang udah ke rumahnya dia. Kita mah zaman dulu kita nungguin guru, sekarang guru nungguin murid. Ya Allah, tolong deh tuh ya. Yang namanya murid-muridnya pada ngaji ya. Jangan sampai gurunya nungguin sejam. Bu, hari ini ngaji Bu ya, anaknya privat Bu ya? Iya. Udah nih saya mau datang ya? Iya udah datang. Gurunya nungguin aja. Itu anak di atas masih main HP. Bu, mana Bu anaknya? Bentar ya. Bu saja, bentar ya Pak Ustadz. Begitu coba. Apa yang kita tinggalin buat anak-anak kita kalau begini caranya? Asik. Ngomel kita ini sebagai emak-emak. Buka lagi surat Al-Baqarah 133. Apa katanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cing, jangan babe, pendengar Radio Rasil yang tercinta. Yuk kita buka Qur'annya, jangan buka auratnya. Ya. Surat apa nih yang dibahas nih ya? Oh surat Al-Baqarah 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh. Ingat nggak nih perkataan Nabi Yakub ketika dia dihadirkan oleh namanya sakaratul maut. Dia ngomong sama anak-anaknya, libani sama anak-anaknya semua. Ya, nih orang tuanya jangan pada aplikasi juga nih. Semua anak ini perhatiin. Ya pendidikannya, ya kan, semuanya, tauhidnya. Apa dia ngomong sama anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, katanya Nabi Yakub sama anak-anaknya. Nih, entar kalau babe kagak ada, apa yang ente pada sembah nih? Ya kan? Nyembah harta? Apa nyembah apaan nih? Kan begitu. Maka anak-anak menjawab, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, ilaha wahida, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini yang kadang-kadang dikhawatirin sama orang tua nih ya Allah, kalau kita kagak kasih pendidikan, ini anak kalau gua kagak ada daripada ngapain tuh ya. Masa iya dia kagak punya ilmu agama, nggak punya ilmu pengetahuan, sekolahnya udah, apanya udah, privat ngaji udah. Kita ingat sih kata guru kita ya, katanya bukan lamanya dia berpendidikan, tapi seberapa besar dia tuh bisa nyerap tuh ilmunya. Begitu kira-kira Bang Krisna yang kita bahas hari ini. 2 ayat aja nggak usah banyak-banyak, yang penting nih emak, bapak kita, anak-anak kita bisa ngamalin, mudah-mudahan ya Allah. Begitu aja sih Bang, nih khawatir sebagai emak-emak yang anaknya 2. Asik. Cakep. Ya tema kita hari ini adalah gimana kalau emak sama babe kita nggak ada. Nah itu dia. Siapa yang ngurusin kita? Silakan yang mau nanya nih, yang mau nanya ya. Di 021 845 1512. 021 845 151. Yang mau ngirim WA juga boleh. Boleh, ngirim WA, ngirim SMS ya. 081 Ngirim doa juga boleh, ngirim doa. Ngirim doa boleh. Yang mau ngirim lewat WA boleh. 0811 satunya 3 kali 999 9 3 kali 720 belakangnya gelombang Radio Rasil itu. Nah, itu dia. Oke. Ini udah ada yang masuk nih. Alhamdulillah. Dari Ibu Indun. Assalamualaikum Aja Lulung. Waalaikumsalam Bu Indun. Ya lo Indun binti Utbah nih. Aduh, paling demen banget dah kalau ada Haji Lulung di Rasil. Alhamdulillah. Rame. Alhamdulillah. Rame tapi barokah katanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo mau nanya nih. Empok aneh, anaknya belum pada kerja. Dia suka kepikiran, dia udah tua sakit-sakitan. Gimana kalau misalnya kagak ada, nanti gimana yang ngampanin siapa? Walaupun misalnya pikirannya itu udah dihilang, masih juga kepikiran. Gimana nih ngadepin itu? Anaknya yang belum juga kerja, padahal dia ntar lagi takutnya meninggal gitu. Ini udah sakit-sakitan. Mohon tanggapannya. Nah, tuh ya pemirsa Radio Rasil yang dirahmati Allah, disayang Allah. Nih dia nih. Ini dia nih, orang tua memang khawatir itu bener-bener khawatir itu asli. Memang kayak anak-anak khawatirnya mah bohongan kadang-kadang. Orang dikata satu emak bisa yang namanya ngedidik 6 anak. Emang ada 6 anak ya bisa ngejagain satu emaknya. Jarang-jarang Bang. Nah gimana kalau ada orang tua yang khawatir nih anak belum kerja. Tapi kalau misalnya
emaknya atau babenya apa kitanya kagak ada, apa meninggal gitu, gimana tadi makannya nih ya. Nah, kalau kita ke akidah tauhid, ya Mak Maindun, dengerin Maindun. Itu apa katanya dalam surat tadi Al-Baqarah 133. Jangan kita pertama nih kalau kita ngomong tauhid, jangan kita nanyain ma ta'kuluna min ba'di, apa yang bakal lo makan ntar kalau gue kagak ada, tapi apa yang akan lo sembah ketika aku nggak ada. Begitu. Itu yang pertama tauhid. Tapi apakah emang begitu aja kita ngasih pesan sama anak-anak? Ya kan kita juga sholat Mak, iya sholat, cuman kita kan butuh makan juga Mak. Nah itu cakep tuh. Soalnya nih ya kasih semangat ya sama anaknya nih Po. Yang namanya kerja itu jangan ngeluh capeknya doang. Dia pasti nih deh takut kerja tuh takut capek, takut terpunya bos galak, takut begini, takut begitu. Lah kalau kita takut bagaimana kita mau maju? Takut gajinya kegedean. Takut gajinya kegedean. Boleh itu. Mungkin dompetnya kesempitan ya kan. Dia berdoanya emang salah kali tuh dia. Ya Allah gendutin badan gue, kurusin dompet gue. Begitu kali. Kudu dibalik, gendutin dompetnya. Jadi kalau kita ketahui emang kita jangan khawatir. Karena apa? Karena Allah pasti ngasih kita rezeki. Anak ada berapa nih Po? Misalnya anak ada 3 nih ya, 2 udah kerja, 1 belum. Doain. Sambil doain suruh dia ikhtiar nyari kerjaan. Gak bisa kita pengen makan tapi kita kagak mangap. Emang tuh nasi terbang sendiri ke mulut kita. Nah, jadi yang pertama nih ya, sampai kita tadi ke tauhid, kita ke fikih. Apa di situ dalam fikihnya? Kita kudu kerja. Apalagi dalam hadis, Nabi udah bersabda itu ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW telah bersabda. Man sa'a li walidayhi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa bekerja mencari nafkah buat orang tuanya, biar dia bisa ngasih emak sama bapaknya kan, bisa ngasih saudara-saudaranya, maka dia berada di jalan Allah. Jadi kalau misalnya anak belum kerja, tanamin tauhid, insya Allah. Kalau misalnya lo niatnya emang ngebagian orang tua, lo pasti dapat pekerjaan. Tapi kalau niatnya cuma sekedar kasrotil mal, numpuk-numpukin harta, tadi ya sampai dompetnya gak cukup, misalnya numpukin doang tapi nggak berbagi, fahuwa fi sabilit togut, dia berada di jalan setan. Jadi yang pertama gimana nih langkah-langkahnya? Pertama tanamin tauhid dulu. Yang kedua ajarin itu namanya dia memohon maaf. Mungkin dia punya salah sama emaknya, salah sama babenya, salah sama saudaranya, makanya jalannya ketutup. Jadi kita kudu minta maaf dulu sama orang-orang sekitar kita nih, kayaknya nih gue rezeki seret nih. Banyak dosa kan nih kita nih sama saudara-saudara, kurang silaturahmi ya kan. Mungkin dia lagi marah sama saudaranya, apa sama babenya. Pokoknya kilik-kilik deh tuh ya, kilik-kilik salahnya apa. Udah dia minta maaf ame habul minanas, dia minta maaf sama Allah, istighfar. Orang kata dalam Quran udah jawabannya udah ada, Poindun. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Iya kita baca ini ya. Jadi pokoknya nih kalau kita rezeki kita seret nih, kerjaan belum dapat, kita juga khawatir, mana kita sakit-sakitan, semuanya deh, udah mah sakit, udah mah anak belum kerja, ya kan, udah mah belum bayar kontrakan, udah mah lagi pada kepleset anak-anak, ya Allah sedih amat, udah kayak sinetron mana gitu ya. Nah itu kalau kata dalam surat 71 nih ya, ayat 10 sampai 13 nih, Pak Indun, dibuka Qurannya, ya. Nih kita bukan ngajarin, kita mah saling ingetin aja Po ya, kita kan sayang sama Empo, enggak Po. Surat Nuh ayat 10 sampai 13. Aku berkata kepada umatku, kata Nabi Nuh, mohonlah ampun kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan dengan kalian memohon ampun, maka Allah akan turunkan dari langit yaitu hujan yang lebat, maksudnya hujan rezeki. Allah akan banyakin lagi nih, Allah double-doublein deh tuh yang namanya harta dan juga anak-anak. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, hartanya juga banyak. Allah kasih lagi tuh kebun-kebun sama sungai-sungai. Kenapa lo nggak percaya sama kebesaran Allah? Berarti Pak Indun, pertama kitanya jangan khawatir. Kita doain juga anak-anak kita. Yang kedua, kasih dia bekal, yaitu apa ilmu agamanya. Lo minta maaf deh sama saudara-saudara lo kalau pada punya salah. Lo sama om-om lo, encang-encingnya babe, sama tante, apa itu, minta maaf kalau punya salah. Habis gitu, mohon ampun sama Allah. Insya Allah terbuka jalannya. Ini juga sebagai empok, nih sebagai emak, jangan ada ganjelan sama anak. Kalau ada ganjelan sama anak, jadinya begitu. Anak susah jalannya. Ibarat kalau kita ngelahirin, kalau kita ganjelan susah brojolnya. Gitu Bang Krisna. Iya. Demikian tadi ya, Bu Indun jawabannya ya. Yang dari Pak Iskandar Jakarta cuma ngomongin, hari ini dunia ada nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Ya cakep itu, cakep banget. Terima kasih Pak Iskandar Jakarta. Terima kasih Pak Iskandar. Kemudian dari hamba Allah. Apa katanya? Aja Lulung, ponakan saya berobat.
ini dukun apa bukan? Soalnya dia kasih telur. Nah. Telurnya suruh dibuang sungai. Tapi baik. Tapi kita ragu takutnya dukun. Gimana ngebedain nih dukun apa bukan? Dia berobat pakai telur. Kita mah telur disemur, Bang. Bukan dibuang begitu aja ya. Digosok-gosok ke tempat sakitnya, terus nanti gitu dibuang ke kali gitu, ke sungai. Nah, Jok, gimana hukumnya? nah, yuk kita kasih lihatnya itu di dalam apa itu namanya di dalam Qur'annya kan ya, yang namanya kita minta pertolongan emang sama Allah kan dalam surat Al-Fatihah kan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi emang namanya kita minta tolong kudu. Dalam Al-Maidah juga ayat 2 kan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling minta tolonglah kalian dalam perbuatan baik. Namanya anak kita sakit, kita minta tolong yang ada ilmunya. Kenapa? Misalnya nih kita sakitnya medis, sama ilmunya medis. Sakitnya gigi ke dokter gigi, jangan sakit gigi ke dokter kandungan. Itu juga salah, sama-sama dokter, cuman beda spesialisnya kan begitu. Nah ini dia anaknya sakit, tiba-tiba dia datang kayak katanya sih orang pintar apa gimana gitu, apa herbal apa gimana. Tapi ternyata dia pakai telur, telurnya udah diusap-usap ke dalam tubuh kita, ternyata telur dibuang katanya ke laut biar penyakitnya pergi. Kira-kira tuh di dalam otak kita tuh masuk kagak gitu. Karena kalau kita namanya masuk angin, kita kerokan masih ada tuh ya namanya masuk di akal kita. Makanya Nabi bersabda nih, apa encang-encingnya babe ya. Yang namanya kita hamba Allah, kita belajar agama itu ya kalau kata Nabi adinu aklun. Ketika kita belajar agama nih kita pergunakan berdayakan akal kita, bukan akal-akalan ya. La dina liman la aklalau, enggak ada kita belajar agama kalau enggak pakai berdayain akal. Kira-kira nih nyambung kagak ya pakai telur. Kalau di hati udah kagak srek tinggalin po. Da mayaribuk ilama layaribuka ya kan. Tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Karena apa? Kesembuhan itu dari Allah. Emang sih kita ikhtiar, cuman pakai telur. Kita jadi ragu-ragu. Cuma telur disemur, dibalado, dia dibuang ke laut. Itu kagak baik. Cara-cara yang kagak baik. Boleh sih sembuh, cuman takutnya sembuhnya tapi akidah kita rusak. Gimana soalnya? Surat An-Nisa ayat berapa nih? 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah enggak akan ngampunin dosa kita kalau kita syirik. Jangankan kita ke orang kayak begitu pakai telur, ke dokter aja kalau kita ngomong, wah gara-gara tuh dokter gue sembuh. Nah, gara-gara tuh dokter aja kita udah syirik kau. Salah itu ya. Kudunya kita apa? Alhamdulillah Bang, ya Allah. Kemarin kita ikhtiar ke dokter, alhamdulillah. Anak kita sembuh juga Bang, alhamdulillah. Gitu. Gitu Allah dulu enggak apa-apa. Allah didahulukan. Allah didahulukan, jangan gara-gara gue butuh dokter hebat Bang. Nah, itu ya hamba Allah, Masya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh ya anaknya ya. Jangan sampai kita rugi dunia tadi, tapi di akhirat juga rugi. Kalau dokternya kita ini kagak ada gitu, yang kita nyangka suka nyembuhin, nggak ada, dia balik lagi. Dia maunya sama dokter itu boleh nggak kayak gitu? Maunya sama dia aja gitu ya. Nah, pokoknya dia tuh kultus sama dia gitu ya. Nah ini dia nih. Kagak boleh tuh ya. Jangankan dokter Cien, ya Allah Cien. Pemirsa, pendengar adorasi yang terhormat, yang tercinta nih. Jangankan namanya dokter nih. Yang namanya kita punya orang alim nih, kita kultusin dia. Yang haram kita halalin, yang halal kita haram, itu kagak boleh Bang. Jangankan dokter, orang alim, ustadz aja dia tuh kiai, guru. Dia ngeharamin yang halal diharamin. Terus kita ngikut, kan pakai telur misalnya haram misalnya ini. Itu dalam surat At-Taubah ayat 31. Apa di situ dibilangnya? Nah, kalau bahasa Betawinya nih ya, katanya begini. Kalau kalian tuh ngambil orang-orang alim kalian ya, orang-orang alim nih, rahib-rahibnya, rabi-rabinya, kiai-kiainya kalian jadikan Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Abi Hatim, seorang sahabat bertanya, dia kan juga mu'alaf waktu itu. Ya Rasulullah, emang begitu ya kita mempertuhankan seorang rahib atau rabi? Perasaan gue waktu jadi rabi gue gak begitu-gitu amat. Maka Nabi menjawab, wahai Adi bin Abi Hatim, maksud daripada yang namanya mempertuhankan itu adalah dia ngomongnya salah lo ngikutin, jangan yang benar, yang salah aja lo ngikutin, yang haram bakal lo ikutin. Nah itu udah mempertuhankan dia. Jadi kalau misalnya dia, pokoknya gue harus sama dia, kalau sama lain gue kagak bisa, harus sama dia. Nah itu udah syirik, udah mempertuhankan seseorang. Kudunya namanya orang kan ya, punya ilmu masing-masing. Sama dokter ini kagak ada, udah sama dokter ini deh gue ikhtiarnya. Kalau emang sembuh mah dari Allah. Kalau kita sih bukan masalah dokter mana. Kalau dokter puskesmas kita sembuh. Kalau dokter mahal kita kagak sembuh. Bukan dokter mahalnya ya kan. Duitnya kagak ada gitu Bang. Gitu. Bukan kultusnya. Gitu. Iya.
Selanjutnya, Assalamualaikum Mas Jalulung. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi Aceh nih, wabarakatuh. mau Ye. tanya gimana hukumnya sebelum makan kita potret dulu untuk makanan apabila makan di restoran. Waduh. Apa itu apa nih? Nggak Ria, teman bukan? foto nggak nawar-nawarin. Apa nih maksudnya? Oh, Nah, gimana jadi tuh? kalau kita selfie-selfie, kan zaman dulu nih kita kalau makan kita kok ayo semuanya ya kan ya. Kita kudu baca yang namanya doa, Allahumma barik lana gitu kan ya. Sekarang bukannya kita baca Allahumma barik lana nih, kita pada makan di restoran-restoran mahal nih. Nah, foto dulu, foto cekrek, taruh di Facebook, di sosial media maksudnya. Itu kan orang pada ngeliat. Tuh hukumnya bagaimana? Boleh kagak? Sementara kan kita dulu pernah belajar hadis yang namanya kalau kita punya makanan, bagi-bagi kita tangga kan gitu. Kalau masak Gitu sayur, doang. kalau masak sayur kudu dibanyakin kuahnya, kan gitu. Nah zaman sekarang boro-boro kuah nyampe, cuman fotonya doang yang nyampe. Bikin olangnya Iya. Nah pertanyaannya tadi gitu ya, tuh boleh kagak? Pertama sih kalau kita positif tinggi nih ya janjinya babe, anggap aja kita lagi bersyukur nih yang lagi moto nih. Kita namanya emak-emak senang selfie bang. Makan di restoran yang mahal kita foto, makan yang di restoran murah maka gak dipoto, malu ya kan. Nah bagaimana? Kalau niatnya emang bersyukur, tahadusan bini mah. Fa'amma bini mati rabbika fahadis. Kalau emang kamu dikasih nikmat oleh Allah maka ceritakanlah. Ceritanya bentuknya foto. Gue ditraktir nih sama temen gue, tempat mahal. Gue mah kalau bayar sendiri juga kagak mampu gitu kan ya. Alhamdulillah pasti traktir foto cekrek. Makasih ya udah naktir kita. Nah yang ngelihat jangan iri dengki. Ntar rezeki-rezeki kita. Kan niatnya bukan kita ria-riaan, kita niatnya tahadusan bini mah. Nah yang ngelihat sabar, ini ujian. Ente nggak ditraktir kan gitu. Ini jawaban pertamanya nih. Tapi kalau jawaban kedua ada niat sedikit di hati, nih dong nih gue makan enak. Nih gue kan lagi kesel nih sama tetangga gue nih, biar dia lihat nih. Gue lagi makan enak nih, emang enak loh syukurin, gue foto Nah itu baru dosa. Jadi inama lama lu biniat, gitu pemirsa cangcingnya babe. Iya, aja lo kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Sama siapa? Halo, ini dari Rijal Ciputat. Siapa? Dari mana? Dari Rijal Ciputat. Oh, Rijal, Rijal. Bang Rijal di Ciputat, Ciputat. Bang Bang Rijal. Rijal, apa kabar Bang Rijal? Baik. Alhamdulillah. Mau ini gabung sama mau nanya sama Jalulung nih. Iya, silakan Bang Rijal. Rijal. Ya Allah, makan sayur bening Jalulung. di rumah si abang. Itu yang Jalulung. bening-bening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin. Saya sering liatin Jalulung di Trans TV itu, seneng banget. saya. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan saya singkat Jalulung. Yeah. Boleh nggak poligami itu dihapus? Boleh nggak poligami dihapus begitu? Ya, Oh itu doang pertanyaannya. itu aja. Hapusannya dari mana nih? Ya. Tipek apa-apaan? Oke. Ya. Boleh nggak poligami dihapus? Saudara-saudara. Pemirsa Radio Rahasia dirahmati Allah. Ini kalau kita ke ilmu tauhid nih ya, yang namanya kita ngapus poligami, biar mau dihapus juga di Qur'annya udah ada. Dalam surat An-Nisa ayat 3 ya kan ya, Bang ya. Nikahilah perempuan-perempuan 2, 3 atau 4 ya kan, yang kamu sukai. Emang Allah bilang yang kamu sukai, bukan yang jelek. Jadi kalau ada orang yang poligami dapatnya cakep, kita juga jangan julid. Tuh orang pasti poligami yang cakep-cakep, orang mah jelek-jelek, janda-janda lah repot. Karena dibilang yang kau sukai. Tapi kalau dia takut berlaku adil ya kan, satu aja. Kalau kita hapus berarti kita udah menentang ayat Allah. Berat Itu tuh, aja Bang. berat itu. Berat urusannya itu. Emang mau ntar haji dihapus, lama-lama sholat dihapus. Lah poligami ada di dalam Quran, masalah adil kagak adil tuh urusan antar manusianya. Masalah peraturan di Qurannya jangan dihapus, ya kan? Jadi kalau kita jangan sampai dengan hapus apa yang udah ada di dalam Al-Quran. Karena apa kalau kata Al-Quran, dalam hadis kitab iman dinyatakan apa? Innallaha farada faraido fala tudayuha. Sungguhnya Allah udah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan kamu ilangin. Wa harama asya'a, dan Allah mengharamkan segala sesuatu, fala tantahikuha, jangan kalian melanggarnya. Wa hadda hududa fala ta'taduha, dan Allah memberikan beberapa macam hukum-hukum dalam Al-Qur'an, fala ta'taduha, jangan kalian tuh melampaui batasnya. Jadi jangan melampaui batas, kalau di Qur'annya ada jangan kita hapus, kalau di Qur'annya kagak ada jangan kita ada-adain, gitu maksudnya. Wa masakata an asya, apapun yang Allah diemin dari segala sesuatu ya, yang nggak ada di Qur'annya, nggak detail di Qur'annya, wa rahmatalakum, maka itu ada rahmat buat kalian. Jadi berdasarkan hadis ini, hadda hududa fala ta'taduha, kalau udah ada hukum-hukumnya jangan dikurang-kurangin.
Tapi kan banyak orang terzolimi, bukan poligami ayat yang salah, yang ngerjainnya, yang emang kurang ajar itu ya. Kita kalau ngomong, ada tuh kemarin kasus begitu bang, dulu dijadiin bini kedua, dia ngomong sama lakinya nih, bang, karena jadi bini kedua nih bang ya, tuh yang pertama tolong ceraiin, itu kagak boleh dalam hadis. Soalnya apa? Janganlah seorang wanita dalam hadis berkata kepada seorang laki-laki, kosongkan piringmu karena aku akan mengisi piring itu. Nggak boleh kayak begitu, udah datang belakangan nyuruh orang pergi. Tuh dia kayaknya tuh dia nyanyi begitu kali tuh nyanyinya dia tuh. Bang Rijal, jangan tuh nyanyi begini dia. Jadikan aku yang kedua, buatlah yang pertama sengsara. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Jadi ngapus ayat kagak boleh. Kagak boleh, berat hukumnya itu. Tapi kalau ngezolimin perempuan juga kagak boleh. Gitu, kalau udah pada bisa poligami silakan, kalau kagak jangan sampai. Ya, ntar kalau ente poligami, lakinya poligami, bininya ke poliklinik. Gitu masalahnya. Dari Bang Acing. Nah, Bang Acing Aja Lulung mau tanya nih, kita mau ngelahirin, kita mau ngasih nama anak kita nih. Sebaiknya nama nabi apa nama sahabat? Nah, cakep tuh yang buat ngelahirin ya. Boleh nama nabi, boleh. Mudah-mudahan akhlaknya seperti nabi. Boleh juga nama sahabat nabi. Contohnya misalnya siapa? Namanya siapa nih anaknya nih? Umar bin Khattab. Waduh, ya. Cakep ya. Atau namanya misalnya para ulama deh. Abu Bakar As-Siddiq boleh, Ibnu Hajar Asqalani juga boleh, namanya Bang Krisna juga boleh, ya kan? Namanya Nabi juga boleh kan ada tuh, ya kan? Tetangga kita juga ada namanya Bang Ucup dipanggilnya, padahal namanya Yusuf. Cakep Yusuf. Ucup panggilannya. Namanya Sulaiman, namanya Leman. Leman, namanya Ibrahim panggil Baim. Iya. Apa nama-nama Nabi? Kecuali kalau nama-nama Allah, kudu pakai namanya Abdul depannya. Misalnya Allah Somad, Allah tempat bergantung. Nah, seperti nama guru kita, Abdul Somad. Begitu pakai Abdul depannya. Boleh. Nama yang cakep itu adalah doa. Boleh banget. Boleh ya? Insya Allah. Aja Lulung gimana doa naik kendaraan? Saya suka lupa. Kalau kita lupa naik kendaraan bacaannya apa? Oh, istighfar. Astagfirullahaladzim, gue lupa gitu ya. Doa kendaraan yang ada nih ya di dalam suratnya, kalau nggak salah itu dalam surat 11 yang katanya waktu Nabi Nuh ya mengendari kapal laut. Jadi kan doa itu ada dua macam nih ya, Bang. Dengerin Bang. Doa pertama nih ya kita kalau sekiranya itu kendaraannya modelnya istilah bahasanya bukan di daratan tapi misalnya kapal laut, pesawat gitu kayak gitu-gitu, itu doanya bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doanya Nabi Nuh waktu dia naik kapal besar ya kan ya. Tapi kalau doanya modelnya kayak mobil atau kereta pokoknya di darat gitu yang nempel di darat sih begitu kalau kata para ulama itu bacanya beda lagi. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi ternyata pas ditilik-tilik dua-duanya mah boleh, darat, udara, lautan boleh aja. Buktinya kita waktu pergi umroh Bang, kan kita bacanya subhanalladzi sahhara lana hadza. Belum lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, secara umumnya baca aja yang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallazi sahrana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh naik motor, naik mobil sami aja tuh. Motor, naik mobil ya kan yang namanya naik ojol ya kan. Apa ojol? Ojek online. Apa ojek kayak pengkolan sono kampung ya kan. Ada tuh di dalam surat 11. Coba ya kita bukain biar dia dicatat sama dia Bang nih. Surat 11 ketemu nih ada bismillahi majriha. Tunggu kita cari dulu ya, sabar ya Bang. Di ayatnya, bentar. Ini dia nih. Surat 11 ayatnya 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tuh Bang ya, udah naik kendaraannya ya. Ketika itu kapal udah mulai bergerak, ya kan? Nabi Nuh beserta umat-umatnya ya semuanya ketika dinyatakan Allah untuk naikilah kapal itu dia baca doa bismillahi majriha wa mursaha. Ya Allah dengan namamu dia berlayar dan berlabuh sungguh Rabbi Tuhanku maha pengampun dan maha penyayang. Ini doanya dicatat ya cangcingnya babe ya pemirsa Radio Rasil ya, surat 11 ayatnya 41. Deh, itu aja Bang. 1141 ya. 1141 Oke, ya. 1141. Kalau sekarang 2019 Bang. Oke. Dari Atun, assalamualaikum Aja Lulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kita banyak sekali pengajian. Ada pengajian turu-turu, ada yang kenapa teman suka ngajak kajian itu yang dia yang lainnya dia kagak mau. Beda katanya.
Jadi bagaimana cara kita memilih tempat pengajian? Oke. Itu. Po Atun pilih pengajian, ngajinya jangan sama si Lulung no, si Lulung begono ngajinya sama no si Siti aja, sama si Ono aja begitu kan, suka begitu emang nih. Padahal nih kalau kita tilik-tilik gimana aja ngaji selama dia pakai Quran sama hadis, udah kita ngaji aja. Paling cuma beda pakaian kali Bang. Oh ngaji di sana pakai dress code. Dress code-nya apa? Misalnya biru-biru, apa hitam-hitam gitu ya. Terserah empok. Kalau empok hari itu pada punya baju hitam, pakai aja ngaji yang tempat hitam-hitam misalnya. Apa pakai baju putih-putih, apa pakai baju biru-biru, apa pakai baju kuning-kuning kan begono. Apa pakai seragam merah putih ya kan, kayak anak SD kan gitu. Pokoknya gimana aja. Nah, kita merujuknya sama Al-Qur'an aja, surah 39 ayat 18. Gimana sih ya? Kalau kita pergi ngaji dia suka milih-milih. Kalau kita positif ini gini aja, Po. Nih orang nih dia udah belajar di pesantren pelajaran akidah. Misalnya asma wa sifat misalnya. Asmaul husna. Tiba-tiba dia diajakin ngaji ke situ, kok asmaul husna lagi? Kan gue udah pernah dapet. Gue mau ngaji di sono aja deh, soalnya gue mau belajar tentang masalah toharo, gue belum dapet nih. Nah kita kudu nanya sama dia, lo ngapain sih ngaji di sono? Gue pengennya dapat kebutuhannya tuh toharo. Soalnya kalau asmaul husna gue udah pernah dapat di sono, jadi gue ngaji di sono aja ya. Gitu, mungkin dia nyarinya yang dia butuhin. Masa dia mau ngajinya toharo mulu misalnya? Masa ngaji 7 tahun cabak-cebok doang? Kagak naik-naik kan ilmunya. Nah, kalau misalnya kita nerima perbedaan pendapat, oh di sono begini, di sono begini. KT surah 39 18 nih Bang. Dibuka ya Po Atun, surah 39 ayat 18. Nih. Ini kita ngaji di sono boleh, ngaji di sini bilang kagak boleh. Ngaji di sono pakai hadis yang A, yang di sini hadis yang B. Ini kita sebagai empok kata Po Atun, gue bingung jadinya nih. Sebingung-bingung. Nih, kalau kata Quran nih. Surat 39 Surat 39 ayat 18. 18. Catat, surat 39 ayat 18. Surat apa itu? Surat Az-Zumar. Zumar. Ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang kalau dia tuh ngaji kemana-mana, PKK, pengajian ke sono kemari. Ini ngajinya ke sono kemari dia nih. Ngaji ke sono, ngaji ke sini, Senin ngaji. Kadang-kadang ada yang diajak Senin mau, diajak Selasa kagak mau. Nah, padahal tadi dia ngajinya kepengen sesuai kebutuhannya. Dia belajar toharo di sini, belajar fikih di sini, tauhid di sini. Gue milih-milih dong, gue ngajinya boleh milih-milih. Karena apa? Alladzina yastami'unal qaul, orang-orang ketika ngaji dia ngedenger perkataan nih. Oh, Senin ngedenger, Selasa denger. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Hadisnya ada. Dengerin aja dulu. Jangan protes. Lu ngapain sih ngaji di sono? Jangan di sono no. Lah, kita mah nyari ilmu di mana aja kan? Tapi kalau udah ada perbedaan pendapat, kita kudu dengerin dulu. Anggap aja kita nambah ilmu, ya nggak Po? Nah ketika kita udah dengar, fayattabi'una ahsanu, ikutin mana yang paling baik. Paling baik itu bagaimana maksudnya? Qurannya ada, hadisnya ada, mazhabnya juga ada. Contoh misalnya nih, gue ngaji di sono tau nggak? Kayak tadi tuh yang si Bang Rizal tanya, masa kita diwajibin poligami? Ya kalau ente bisa silakan, ente bisa, duit ada, bini juga udah paham, aman kan? Lo ikutin dah tutup pengajian, karena dia bisa. Tapi kalau yang ngaji di sini, gue nggak mau ngaji di sono, serem gue diajak-ajak poligami. Gue ngaji di sini aja deh, gue suruh sedekah, gue suruh sholat, gue mau dah. Ya udah, ikutin yang ini. Kenapa? Ikutin yang paling baik. Paling baik, ini mampu, ini kagak mampu. Udah. Jalan menuju surga itu banyak. Mereka itulah orang-orang dikasih hidayah oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jangan marah dulu ya Po ya. Kalau temannya kagak mau ngaji di sono, maunya ngaji di sini. Mungkin dia butuhnya fikih, empok butuhnya tauhid. Udah begitu aja. Kan kita bareng-bareng kayak radio Rasil, radio silaturahim gitu. Sama tetangga bedain aja, beda pengajian, yang penting jangan beda apa namanya? Akidah. Beda akidah. Kan kita bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Masya cakep. Gitu. Lagi? Dari Bang Gatotnya, assalamualaikum Anjilala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Tanya nih, gimana hukumnya antar-antaran waktu nikah orang Betawi suka bawa roti buaya? Bid'ah kagak tuh? Zaman Nabi kagak ada roti buaya. Nah. Oh, zaman Nabi roti korma ya. Bid'ah kagak bawa roti buaya, begono. Yuk kita buka Masya Allah. Emang sih katanya nih ya, filosofinya tuh roti buaya katanya nih ya, kita pernah dengar ya Bang ya. Jangan sampai tuh laki kita jadi buaya darat begitu. Dan buaya tuh hewan yang setia. Ternyata buaya itu hewan yang setia. Berarti salah kalau dibilang buaya darat ya. Maksudnya buaya darat itu berarti nggak setia, sama buaya setia. Nah kita ambil filosofi begini. Kalau kita antar-antaran boleh nggak sih kalau kita lagi ngelamar? Boleh banget.
Kan kalau dalam hadis Bukhari Muslim dibilang kalau kita lagi ngelamar seseorang apa hitbah, kita kudu bawa sesuatu sebagai bahasanya keseriusan kita. Hadiah kalau kata bahasanya. Itu surat An-Nisa katanya 86. Buka surat An-Nisa ayat 86. Boleh nggak kita bawa hadiah? Boleh. Masa datang begitu aja? Rasulullah SAW aja waktu ngelamar Ummu Salamah, karena Ummu Salamah seneng banget sama yang namanya masak, dikasih tuh barang-barang buat kita masak. Mungkin kalau zaman sekarang mah magic jar, panci kayak gitu bang. An-Nisa 86 kita buka ya. Pos siapa tadi namanya? Siapa tadi ya? Gatot, Bang Gatot. Bang Gatot. Kata An-Nisa ayat 86 begini Bang Gatot. Wa izahitum bitahiyatin fayu biasana minha auruduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jika kalian diberikan salam penghormatan, maka ucapkanlah salam penghormatan itu dengan yang sepadan atau yang lebih baik lagi. Artinya apa? Kalau kita dikasih ucapan salam, Assalamualaikum, kita jawab yang sepadan, Waalaikumsalam. Kalau lebih banyak lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti terjemahannya. Arti seluas-luasnya, kalau kita dikasih sama orang kebaikan, kita kudu balas lagi. Kita mau ngelamar anak orang, ya kita kudu ngasih hadiah, kalau gitu. Dengan yang bagus atau dengan lebih baik. Nah masalahnya nih kalau dalam adat kita nih, pakai roti buaya kan zaman Nabi kagak ada. Nggak setiap zaman Nabi yang kagak ada tuh sekarang dibilang bid'ah. Kalau kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, babu bil kitabi was sunnah, itu emang bid'ah ada 5 macam. Bid'ah wajib, bid'ah mandubah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah yang haram. Bid'ah wajib nih, zaman Rasul kagak ada nih Quran bentuknya begini. Quran itu adanya di dalam daun, di dalam apa gitu ya. Nah karena para penghafal Quran udah pada meninggal, pada wafat kan dikhawatirkan Quran hilang. Akhirnya dibikinlah kayak gini percetakan segala macam, warna pink, warna biru segala macam, mushafnya kan. Itu setelah zaman Nabi. Itu wajib tuh Quran diginiin gitu katanya Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua bid'ah mandubah. Emang zaman Nabi kagak ada tuh yang namanya majlis taklim, kagak ada. Sekolah TK, SD, SMP enggak ada. Enggak ada tuh sekolah-sekolah, pokoknya ngaji, perang bahasanya zaman dulu gitu. Nah, sekarang mandubah kalau kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya dibilang apa? Di situ dinyatakan bikin yang namanya diskusi, seminar, sekolah, binaul madaris ya kan, membangun sekolah-sekolah, ya kayak tadi yang namanya lamaran seperti Rasulullah dihitbah, dilamar tapi dengan jalan apa? Oh, bawa roti yuk. Betul aja rotinya bentuknya itu apa namanya buaya. Bukan buayanya yang kita lihat, rotinya bawaannya bisa dimakan, bermanfaat begitu. Kayak kita zaman sekarang mana ada perempuan pergi sendirian Bang misalnya. Ya kalau dia punya laki dia pasti pergi sama mahramnya. Nah kalau dia single parent dia kudu kerja. Ya kan, kalau di dalam beberapa mazhab menyatakan selama dia untuk bekerja mencari yang baik-baik silakan. Itu mandubah, sekolahan, seminar, talk show, majlis taklim nggak ada. Dulu majlis taklim yang ngajar Nabi. Kalau sekarang katanya lakinya yang kudu ngajarin. Nah lakinya kagak pernah ngajarin ngaji bagaimana? Dia bagi majlis taklim. Ada lagi bid'ah mubah, berlapang-lapang dalam pakaian, tempat tinggal, makanan. Zaman Nabi kita kudu makan seperti Nabi misalnya kambing. Roti, minyak samin. Nah kalau kita makan kambing, misalnya kita punya penyakit apa itu kalau darah tinggi, ya kagak boleh. Kalau lo makan yang selain kambing, lo bid'ah, ya kagak tuh bid'ah mubah. Berlapang-lapang dalam pakaian nggak harus hitam, boleh warna-warni terserah. Yang penting udah lunas, gitu. Apalagi bid'ah mubah di situ. Oh iya berlapang-lapang dalam tempat tinggal terserah, mau tinggal di komplek pakai nama-namanya aja nama-nama luar negeri. Klaster Bellevue, klaster apa? Ya kalau kita mau bikin Islami, klaster Madinah, klaster Jeddah, kan enak ya gitu. Terus ada lagi bid'ah makruh. Apa itu yang makruh? Nabi nggak suka bau-bauan. Tapi kita sekarang jengkol pete, nggak peduli kamar mandi umum tuh baunya nggak nauzubillah min dzalik, kan? Ame bid'ah yang kelima bid'ah haram. Jangan minta ke kuburan, tauhid. Minta sama Allah. Udah begitu aja sih Bang. Jadi Bang Gatot nggak apa-apa ya Bang ya. Tuh roti mau bentuknya Hello Kitty juga nggak apa-apa. Iya buahnya juga nggak apa-apa. Yang penting esensinya, gitu katanya. Insya Allah. Bang Krisna kok nggak nyebutin nomor teleponnya ya lupa. Oh iya lupa. Nih kita mau siapkan pulpen sama kertas ya. Kita membacain nomor HP daripada Haji Lulung. Haja Lulung atau Pak Lulung. Yang hari ini datang ame Bang Judi suaminya. Juga ame Meta tetangganya. Ini orang Narogong nih, orang Cipanas, orang Garut nih. Nomornya ya, dicatat nih. Catat. Hajah Lulung. Alhamdulillah. Tapi belakangan nih. Lulung Mumtazah. Lulung Mumtazah. Cakep banget. Artinya apa itu? Artinya lulung yang istimewa. Nomornya 0812. Dia belum.
Pelan. Terusnya 96. Terusnya lagi 06. Terusnya lagi 52. Yang belakangnya 17. Ya. Jadi 0812 96 06 06 52 52 17. 17. Nah, begitu. Kalau kosong bukan angka, kosong itu kamar. Oh. Kalau angka 0. Oh, bukan. Katanya. Ya 0812 96 06 52 17. Hajah Lulung Mumtazah, Allah. istri daripada Bang Yudi. Alhamdulillah. Dan terima kasih semuanya. kita pada daerah acara. Mohon maaf nih, nggak semuanya kita jawab ya karena udah dibatasin waktu. Iya. Kita sudah aja, terima Yang kasih. yang mengundang boleh ya. Yang mengundang boleh. Buka bersama. Buka Isra bersama. Mi'raj. Hubungin Bang Krisna. Ya elah, langsung aja ke nomor tadi ya. 0812 96 06 52 17. Terima kasih Haji Lulung udah datang ke Rasil. Kasih juga. Jangan bosen-bosen Bang ya. Krisna. Insya Allah Ngasih kita tausiah. sehat ketemu. Amin. Mudah-mudahan tuh kita kekhawatiran kita sebagai orang tua ya bisa kita handle dari sekarang ya Bang. Amin, amin. Doain juga kita Bang ya biar kita pada sehat ya Bang ya. Amin, amin. Semoga berada sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Karisna. Amin Bang, apa namanya, Bang Atep. Terus siapa lagi? Yang ngeker-ngeker. Pak Hari ini punya anak namanya Atar, cakep banget. Oh, cakep banget Atar orang Sukabumi. Iya, alhamdulillah. Sama Bang Yudi semuanya. Sama siapa namanya itu? Ngeker-ngeker ya pokoknya semuanya deh ya. Alhamdulillah. Ame Meta, mohon pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.